Image bergaya hidup mewah seakan begitu lekat dengan sosok Pinangki. Ia pun rela menghamburkan ratusan juta rupiah demi sebuah penampilan. Tapi citra itu pun sekaligus mengarahkan tudingan miring ke arahnya. Bagaimana Pinangki mendapatkan itu semua? Pak, soal kasus Joko Chandra. Per 3,5 tahun ketika dia masuk 3A maka 3B 3C masuk akal juga, standar, saya kira standar. Kendati karir Pinangki terkesan melesat, namun bukan berarti tanpa sandungan. Konon, Pinangki pernah mendapat sanksi tegas kala berdinas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor itu. Pengetahuan saya ketika berdinas di Kejaksaan Negeri Cibinong, itu saya mendengar pernah juga dijatuhi hukuman disiplin kalau tidak salah. Kalau tidak salah juga copot jabatan struktural, tetapi karena waktu itu kasupsi pejabat eselon 5 dan kebetulan juga jabatan eselon 5 juga ditiadakan, jadi ya menjadi jaksa fungsional biasa. Sebelum namanya viral lantaran tersandung skandal hukum kasus Joko Chandra, gaya hidup mewah Pinangki boleh dibilang nyaris tak terekspos. Di akun media sosial miliknya pun, Pinangki hanya sekelumit berbagi pengalaman berkelana ke sana kemari dengan berbagai fasilitas premium. Begitu terkuak, barulah jutaan pasang mata tertuju padanya. Sebagian mereka pun berdecak heran. Bagaimana bisa seorang aparatur sipil negara dengan pangkat golongan 4A sampai begitu bergelimang kemewahan? Selain apartemen, tempat dia tinggal, memang informasinya dia nyewa. Cuma dengan gaji dia take home pay yang ya paling itu sekitar 15 juta, rasanya agak aneh kalau kemudian dia sendiri yang menutupi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, informasi yang kita dapatkan dari tahun 2018 itu dia setiap kali ganti mobil. 2018 itu dia beli Mercy, kemudian 2019 itu dia beli Alphard, 2020 kemarin yang BMW yang disita kejaksaan. Nah, dengan gaji dia seperti itu, ya seperti yang saya sampaikan tadi, aneh sebenarnya kalau kemudian dia mampu membeli itu semua dengan gaji dia. Inilah sebagian daftar harta kekayaan Pinangki yang membuat sebagian orang hanya bisa geleng-geleng kepala. Meski begitu, yang menggelitik kami justru di mana Pinangki pernah tinggal sebelum ini.
itu ya. Siapa? Pinangki. Iya. Iya dia yang lama. Kalau kita malam juga ada yang datang. Udah ya jawab kita yang baru semua jadi nggak tahu. Benarkah Pinangki pernah mengalami masa-masa sulit? Bu, ya, nomor 11A yang itu ya Bu ya? Itu rumah yang ada sebelah ini rumah ini. Informasi yang kami dapat, dulu saat Pinangki belum menikah dan hubungannya dengan Joko Budi Harjo semakin rekat, ia pernah mengontrak di salah satu rumah di Villa Yasmin Bogor. Bergelimang kemewahan dan bergaya glamor seakan menjadi citra yang hendak dibangun Pinangki. Berkaca dari itu pula, diyakini Pinangki termasuk orang yang menaruh perhatian besar pada penampilan. Bahkan beredar kabar bila Pinangki rela menghamburkan ratusan juta rupiah hanya untuk memermak hidungnya ke negeri Paman Sam. Tak tanggung-tanggung, Pinangki pun mempercayakan permak hidungnya itu kepada seorang dokter paling populer di New York, Andrew Jacono. Beberapa waktu yang lalu, Jaksa Pinangki Sirnamalasari memposting foto setelah melakukan operasi bedah plastik hidung di kota New York bersama dengan salah satu dokter ahli bedah plastik terbaik di kota New York, yaitu Dr. Andrew Jacono. Dan di belakang saya ini adalah merupakan salah satu tempat praktek dari dokter tersebut, di mana dalam postingan foto tersebut juga dijelaskan dan disebutkan oleh Jaksa Pinangki. Menurut informasi yang saya peroleh dari pegawai dokter tersebut, diperlukan biaya minimal 25.000 US dollar atau setara dengan 375 juta rupiah. Biaya tersebut harus dibayarkan 3 minggu sebelum dilakukan operasi. Perjalanan proses hukum Pinangki masih panjang. Sebagai penegak hukum, konsekuensi yang diterima Pinangki boleh jadi bakal lebih serius. Ibu korbannya ada di sini ya? Bu, ada nama lain Bu. Kemukakan aja apa yang terjadi sebenarnya sehingga hukum itu bisa tegak sesuai dengan keinginan kita bersama gitu ya. Jadi jangan ada yang disembunyikan. Nah, untuk Pinangki Sirnamalasari, pokoknya yang sabar, yang kuat, jalani aja semuanya prosesnya. Mudah-mudahan berjalan lancar, diberikan yang terbaik untuk Pinangki beserta keluarga. Saya hanya berdoa supaya perkara ini cepat selesai. Mungkin saya keduanya, ya mungkin yang lain kalau tidak tahu permasalahan tentang Angki, janganlah berbicara lebih-lebih daripada apa yang sebenarnya, itu aja. Kasus Pinangki semestinya menjadi pelajaran bahwa tidak sepantasnya penegak hukum justru bertindak melanggar hukum. Supremasi hukum di tanah air pun kini diuji. Akankah benar-benar ditegakkan ataukah malah sebaliknya?